Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa dulu ya, supaya kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Oke, sebelum kita mulai, saya akan melakukan presensi terlebih dahulu. Adelia Elina. Semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Sudah rapi ya, sudah berseragam lengkap? Sudah ya. Untuk mengetahui apakah kalian siap atau tidak dalam melaksanakan pembelajaran hari ini, saya ingin melakukan survei ya. Survei perasaan kalian hari ini ya, melalui website Mentimeter. Senang? Oke, baik, senang banget. BBB aja. Apa itu BBB aja? Hah? Biasa aja, kok B-nya ada 3. Oke ya, cukup, responnya sudah banyak ya. Ada yang senang, ada yang galau, ada yang B aja, ada yang bad mood ya. Yang galau nanti bisa curhat ke saya ya setelah pelajaran ya. Nanti kita cari solusinya bersama-sama ya. Yang bad mood, tolong moodnya dirubah ya. Kita hari ini belajar itu kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap ya. Nanti hari ini kita akan membahas tentang penyakit gangguan pencernaan beserta obatnya ya. Sebelum kita mulai, saya ada pertanyaan untuk kalian ya. Apakah ada nih dari kalian semua di sini yang pernah mengalami penyakit gangguan pencernaan? Kalau ada, pengalaman apa yang kalian lakukan? Coba ada yang mau bercerita tentang pengalamannya? Oke, satu-satu dulu ya. Dari Mbak Dita dulu. Oh, pernah diare tapi tidak minum obat. Oke, Mbak Ashifa. Saya pernah diare tapi tidak minum obat. Saya disarankan saya untuk makan daun jambu yang masih muda. Oke. Jadi itu adalah pengalaman dari temanmu ketika mengalami penyakit gangguan pencernaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian tahu obat-obat untuk gangguan sistem pencernaan. Oke, kita mulai pembelajarannya ya. Ini nanti akan saya tampilkan video ya, videonya dari YouTube. Silakan diamati. Kemudian nanti saya mau ada perwakilan dari kelas ini untuk menyampaikan ya apa informasi yang terdapat dalam video tersebut. Oke ya, videonya sudah selesai. Coba saya mau ada perwakilan dari kalian yang menjelaskan informasi yang terdapat di dalam video ini. Dalam video tersebut menjelaskan tentang nama lainnya adalah dispepsia. Dispepsia adalah kondisi di mana asam lambung naik. Gejala ini bisa diperbagi dengan cara mengubah pola makan seperti mengurangi makanan yang berlemak, pedas, makan dalam jumlah yang sedikit tapi sering, tidak melakukan beralkohol, dan tidak boleh setelah makan tidur. Tetapi jika dispepsia mengganggu aktivitas sehari-hari, pasien bisa mengonsumsi obat
penurunan asam lambung. Oke ya. Jadi di sini dijelaskan tentang emah, penyebabnya apa, pencegahannya bagaimana ya. Apa tadi nama lainnya emah? Dispepsia ya. Jadi nama medis dari penyakit yang biasa kalian dengar dengan istilah emah itu adalah dispepsia. Oke. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi tentang obat gangguan pencernaan lewat PowerPoint ya. Kita sistemnya diskusi ya. Jadi kalau misal nanti kalian ada yang masih bingung, bisa langsung ditanyakan dengan angkat tangan ya. Kalau mungkin pernyataan saya ada yang kurang tepat ya, bisa kalian komplain ya. Kita sistemnya diskusi ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat-obat pada gangguan sistem pencernaan. Next, kita masuk ke obat-obatannya ya, penggolongan obatnya. Yang pertama ada antasida. Apa? Antasida ya. Pasien yang memerlukan antasida itu pasien yang bagaimana? Yaitu pasien yang asam lambungnya sedang naik ya. Mekanisme kerjanya obat antasida ini itu menurunkan asam lambung ya. Dengan cara tergantung golongannya. Nanti ya golongannya ada 3. Antihiperasiditas, histamin 2 blocker, dan PPI, proton pump inhibitor. Kita refresh dulu pikirannya sebentar. Saya ada tes psikologi ya ini sebenarnya. Kira-kira ada berapa lubang pada kaos di bawah ini? Ada berapa lubangkah pada kaos ini? Silahkan bisa dihitung dulu, nanti bisa disampaikan pendapatnya dan alasannya. Kenapa kalian milih jumlah lubangnya sekian? Berapa lubang? Oza, berapa lubang? 8. Coba alasanmu 8 itu yang mana aja? Karena besi itu juga berlapis, itu belumnya sampai pol belakang, berarti 40 dengan bagian sama. Oke, nanti ya dikip dulu jawabannya. Ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya? Di sini ada berapa lubang? Caca? Ada 6. Yang mana aja lubangnya? Ini ya, oke. Rizky, 2 yang mana? Yang sobek, yang tengah sini ya. Oke ya. Semuanya teman-teman yang lain setuju yang berapa lubang? 8. Kira-kira jawabannya yang benar berapa lubang? Logikanya berapa? 8 ya. Jadi yang benar adalah jawabannya Jauza. Tepuk tangan dulu dong untuk Jauza. Nah, di sini jadi ada 8 ya, 1 lubang leher, kan pasti berlubang. Ini nggak berlubang nggak bisa dipakai toh. Di sini ada lengan, 2 lengan, berarti 1, 2, 3. Di sini kan pasti bolong juga kan. Nah, 4, 5, 6 depan dan belakang ini kan tembus ya, berarti belakangnya juga berlubang. Jadi 7, 8. Totalnya di sini ada 8 lubang. Oke ya, sudah fresh. Kita bisa lanjutkan lagi materinya. Saya sebelum ke pembelajaran yang selanjutnya yaitu diskusi kelompok, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Mbak? Apa? PPI, mekanisme kerjanya. Minta dijelaskan ulang. Iya, belum paham. Oke ya, saya jelaskan ulang tentang ini ya, spesialet yang ketiga, proton pump inhibitor.
Jadi di lambungnya kita itu ada yang namanya pompa proton. Ini misalkan lambung ya. Ini dalamnya lambung. Di sini ini adalah dinding lambung, ya. Dinding lambung. Nah, di sini tuh ada pompa ya. Pompa seperti itu, kayak pompa. Ngerti pompa ya? Nah, itu ada pompanya di sini. Nah, asam lambung itu letaknya ada di dinding lambung, ya. Kalau ada makanan, dia baru keluar ke dalam sini, dalam lambung, ya. Ini pompa proton. Jadi, obat proton pump inhibitor itu kan menghambat pompa proton. Pompa proton itu adalah jalan masuknya HCl atau asam lambung dari dinding lambung menuju ke dalam lambung, ya. Obatnya apa? Menghambat pompa proton. Obatnya tadi ada apa saja? Omeprazol ya. Misalkan pasiennya minum omeprazol nih. Jadi omeprazol menghambat pompa proton. Kalau dihambat nih jalannya, kira-kira asam lambung ini bisa keluar atau tidak? Tidak ya. Jadi asam lambung akan tetap ada di dinding lambung. Sehingga jumlah yang ada di dalam lambung ini meningkat apa turun? Turun. Seperti itu ya. Jadi mekanisme kerjanya itu menghambat pompa proton sehingga asam lambungnya tidak masuk ke dalam lambung, tetap ada di dinding lambung ya, sehingga asam lambung yang ada di sini jumlahnya bisa turun. Nah, itu ya mekanisme kerjanya dari proton pump inhibitor. Gimana Mbak Putri, sudah jelas? Oke, ada yang lain? Tidak. Kalau tidak ada, untuk PPT-nya sudah selesai ya. Selanjutnya kalian kan sudah tahu penyakitnya apa, terus kemudian obatnya apa. Nah, sekarang kalian akan saya beri tugas ya, tugas berkelompok itu melakukan analisis ya, analisis penyakit dan obat ya. Silakan nanti bisa dibagi menjadi 4 kelompok. Di sini jumlahnya ada 24, tapi tadi tidak masuk 1 ya, berarti nanti ada 1 kelompok yang hanya 5 orang. Silakan kelompoknya bebas, mau pilih sendiri, suka-suka kalian ya. Mau dipilih sendiri boleh. Gimana? Boleh tukar tempat duduk. Gimana kelompoknya? Gimana? Oh, 1 deret gitu ya. Pas ya? 6, berarti sini yang 5 ya. Oke, silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengambil lembar kerjanya di depan. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan yang terakhir paling ujung kelompok 4. Oke, di situ ya saya jelaskan dulu tentang cara pengisian LKPD-nya ya. Boleh pinjam dulu sebentar. Di sini silakan kalian tulis kelompok berapa, nama anggotanya siapa saja ya. Terus kemudian di belakang sini tuh ada kasus ya. Silakan kasusnya nanti dibaca. Terus dari kasus itu kalian harus nulis di sini form yang ada di belakangnya. Nama pasien, umurnya, alamatnya, alergi, ada riwayat obat atau riwayat penyakit atau tidak. Di situ terus kemudian yang kedua ada data subjektif. Data subjektif itu diisi dengan keluhan pasien. Ya, keluhannya apa ditulis di data subjektif. Data objektif itu data hasil pengukuran. Ya, kalau ada silahkan dicantumkan. Kalau tidak ada ya di strip. Contohnya misalkan pasiennya demam. Suhunya
Misalkan habis diukur 39. Nah, itu berarti masuk ke data objektif ya. Kemudian asesmen. Asesmen itu penilaian ya. Kira-kira setelah kamu kaji kasusnya, itu pasiennya itu kena penyakit apa? Ya, menderita penyakit apa? Dari keluhannya itu. Silakan ditulis di asesmen. Dan yang terakhir ini ada rekomendasi terapi ya. Silakan dipilihkan obatnya apa, dosisnya berapa, efek sampingnya apa, dan keterangan tambahan ini kalian sudah tahu ya, ada penyimpanan, kontraindikasi, dan lain-lain. Ada pertanyaan sebelum mengerjakan tugasnya? Kalau tidak ada pertanyaan, boleh langsung berdiskusi ya. Di akhir diskusi, nanti setelah diskusi kalian harus presentasi ya. Jadi silahkan nanti ditentukan pembagian materinya bagaimana, yang menjadi moderator siapa. Ada yang kesulitan? Belum. Oke, kelompoknya Ainia bisa maju dulu, tadi mau maju dulu ya. Oke, silakan bisa maju dulu. Ya, bisa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kasus yang diberi oleh Bina. Perkenalkan, nama saya Sita Faratul Ainia sebagai moderator. Beliau menilai rekomendasi ada apa yang ada rekomendasi pertama tambahan obat pasien sendiri kemudian belum minum obat atau dokter sebelum. Baik, saya kira cukup ya presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pasien mengalami sembelit dan kami menyarankan agar pasien mengkonsumsi obat Lupola karena bisa melancarkan BAB. Dan kami menyarankan pasien agar mengkonsumsi makanan yang tinggi serat agar melancarkan proses pencernaan seperti buah dan sayuran. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, di depan dulu. LKPD-nya saya lihat dulu. Pasiennya sembelit ya. Dikasih dulu kolak. Cara pakainya berapa kali nih pasiennya dapatnya? 1 kali. 1 apa 2? 1 kali sehari. Kalau obat dulkolak itu kalau bisa diminum pada malam hari ya, supaya besoknya pasiennya bisa BAB setelah bangun tidur. Seperti itu ya, itu evaluasinya. Pemilihan obatnya sudah tepat, kemudian dosisnya tadi ya 1 kali sehari. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Ainia. Nanti setelah ini akan ada role play ya, akan ada role play, tapi sebelum role play kita ice breaking dulu ya. Silakan, tadi seperti kelompoknya tadi, masih seperti kelompoknya. Mubeng, melingkar ya. Silakan semua yang ada di meja itu disingkirkan. Semua yang ada di meja silakan menghadap 1 meja saja ya, melingkar. Melingkar, semua yang ada di meja disingkirkan. Silakan, hanya ada 1 pulpen yang ada di tengah-tengah kalian. 1 pulpen ya. Boleh berdiri? Bisa berdiri? Silakan berdiri.
Oke ya. Aturan mainnya nanti kalian ya, ini untuk melatih fokus ya, cepet-cepetan ngambil pulpen yang ada di depan itu, satu pulpen itu ya. Aturan mainnya, kalau saya bilang sikat berarti silahkan ambil pulpennya. Kalau sikat. Kalau saya bilang sekat berarti tanganmu seperti ini, sekat. Kalau saya bilang sakit berarti seperti ini. Kalau saya bilang sikut berarti seperti ini. Ya, sikut, sakit, sekat, sikat. Tes dulu ya. Tes dulu. Konsentrasi. Permainan kita mulai. Sakit. Sakit. Sekat. Sekat. Sakit. Sikut. Ini baru mulai loh ya. Belum mulai. Ini kita coba dulu. Oke, sekarang ini beneran loh ya. Beneran. Konsentrasi. Konsentrasi. Sikut. Sakit. Sakit. Sekat. Sikut. Sakit. Sikat. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Oke, ini yang dapat siapa? Oke, terima kasih ya. Sekarang sudah permainannya sudah selesai. Silakan kembali ke tempat duduk. Kita role play ya. Silakan ada yang mau menjadi relawan apoteker dan pasien. Kalau ada silakan angkat tangan dan langsung maju ke depan. Ini obatnya ya. Siapa yang mau jadi apoteker? Nih. Pasien ini ya dibaca dulu kasusnya ya. Dosisnya 3 kali sehari sebelum 1 jam sebelum makan ya. Silahkan dibaca dulu. Namanya Nona S, umurnya 15 tahun, alamatnya Lasem. Nona S datang ke apotek dengan keluhan nyeri pada ulu hati, mual dan nyeri pada perut bagian kiri, serta mengalami embun. Beliau meminta rekomendasi terapi kepada Anda. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Silakan kembali ke tempat duduk ya. Jadi tadi contoh ketika kamu nanti di tempat PKL melayani pasien yang kondisinya asam lambungnya sedang naik ya. Terima kasih atas kerjasamanya, mulai dari mengerjakan LKPD dan melakukan role play ya. Kita sudah di akhir sesi pembelajaran. Coba kita simpulkan, kita belajar apa saja hari ini. Kita belajar penyakit apa saja. Yang pertama, asam lambungnya dispepsia ya, asam lambungnya naik. Obatnya contohnya apa? Upama. Yang kedua penyakitnya apa? Sembelit. Contoh obatnya Dulkolak. Yang ketiga penyakit apa tadi? Diare. Obatnya Nyudiatabs. Kemudian ada tadi apa? Antispasmodik. Obatnya apa? Hiosin ya. Terus kemudian kolagoga ya. Obatnya apa? Asam kenodeoksikolat. Dan yang terakhir ada hepatoprotektor ya. Obat untuk hepatoprotektor. Melindungi hepat atau hati. Obatnya ada apa? Vitamin, asam-asam amino, dan metionin. Oke ya. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengecek apakah kamu paham atau tidak dengan materi yang saya ajarkan hari ini. Silakan semua bukunya ditutup, dimasukkan di dalam tas, yang ada hanya HP ya. HP ditaruh di atas meja, yang lain dari HP silakan dimasukkan di
tas. Pakai website seperti biasa ya, Quizizz. Silakan masuk ke Google Chrome, kemudian silahkan nanti kalian memasukkan kode dari Quizizz yang nanti akan saya tulis di papan tulis. Silahkan bergabung. Kemudian setelah masukkan kode, masukkan nama ya. Namanya harus nama lengkap, tidak boleh nama samaran. Ya, saya mulai. Waktunya 7 menit ya. Nanti 7 menit selesai nggak selesai, saya akhiri. Kalau ada kesulitan untuk bergabung dengan game atau dengan kuis ini, bisa langsung angkat tangan ya. Oke, sudah selesai ya. Saya akhiri gamenya atau kuisnya. Oke ya, sudah ada pemenangnya ya. Oke, kita sudah di akhir sesi ya. Gimana pembelajaran hari ini? Apakah ada yang menyenangkan? Menyenangkan apa tidak? Senangnya gimana? Ada yang mau berpendapat? Ya, Fani? Oke ya, dia senang karena dia sudah tahu obat pada saluran pencernaan. Apakah ada yang kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Ada apa kesulitannya? Kesulitan dalam menganalisis dan memilih obat yang tepat pada penyakit. Oke ya, jadi pemilihan obat yang tepat ya untuk pasien karena obatnya jumlahnya ada banyak ya. Itu memang butuh proses ya. Nanti lama-kelamaan akan tahu obat-obatannya yang banyak itu akan hafal dan nanti bisa kalian menentukan obat yang tepat untuk pasien. Kemudian nih, kalau tadi masih kesulitan, masih ada kekurangan, apa hal yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan hasil belajar kalian? Ya, Mbak Zahla? Oke ya, jadi harus lebih rajin membaca ya, lebih rajin literasi ya, supaya bank obat yang ada di otak ini jadi semakin banyak ya. Yang terakhir nih, kira-kira pembelajaran kita hari ini itu bermanfaat atau tidak dalam kehidupan sehari-hari? Apa coba manfaatnya? Ada yang mau angkat tangan? Ya, Soleha? Saya menjadi tahu penyakit pencernaan dan obat pencernaan. Kalau misalnya ada tetangga atau keluarga, saya bisa merekomendasikan obat untuk gangguan pencernaan. Oke ya, itu tadi ya manfaatnya ya, bisa untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain ya. Sudah selesai sesi pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran kita selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang obat-obat pada gangguan susunan saraf pusat dan susunan saraf otonom. Silahkan modulnya dibaca terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas. Gitu ya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Saya mohon maaf atas kesalahan atau ada salah kata dari saya. Dan semoga pembelajaran kali ini bermanfaat ya. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.